Oke, ini jam 10:23 ya. Aku baru ya selesai ketemu dengan klien terakhirku, tapi lagi in the mood untuk membahas topik ini. Jadi ya, here we go. Video ini kupersembahkan untuk teman-teman insan-insan yang kesepian. Semoga uraian yang akan ku muntahkan dalam beberapa menit ke depan ini bermanfaat. Jadi, paradoks yang akhir-akhir ini ku amati ya, muncul di dunia kita sekarang ini adalah kita tuh begitu mudah merasa kesepian, padahal dunia ini tuh begitu ramai. Artinya gini, dengan kemajuan teknologi zaman sekarang, kita bisa terhubung dengan siapa saja. Kamu bisa reach out teman lama yang udah gak ketemu, kamu bisa komen di page Instagram artis idola kesayangan kamu, dan kamu juga bisa maki-maki pemerintah langsung ke akun Instagram mereka. Tapi semua jenis interaksi itu tuh kita lakukan secara online. Artinya semua keasikan dan keramaian tuh ya adanya di HP kita aja. Sementara di lingkungan kita yang sebenarnya, seperti di kantor, kampus, ataupun di kamar tempat kamu menonton video ini sekarang, kamu malah merasa kesepian di dalamnya. Kayak nggak ada hubungan yang bermakna yang bisa membuat kamu ngerasa lega. Nah, kenapa muncul ketimpangan ini? Kenapa kita bisa begitu merasa kesepian di dunia yang ramai? Kenapa jiwa kita bisa masih kosong? Padahal kepala kita kayak sudah penuh mengurusi semua jenis interaksi yang ada tadi itu. Nah, ini yang aku mau coba jelaskan pelan-pelan. Pada dasarnya sebenarnya hubungan ataupun interaksi digital tuh tidak bisa disamakan dengan interaksi nyata. Kalau nggak salah Mas Aji ya pernah membuat analogi. Kalau interaksi nyata itu adalah real food, ya, maka interaksi digital itu adalah junk food. Atau mungkin bisa dibilang ultra processed food. Artinya, dia sudah melalui banyak proses menuju digitalisasi, sehingga kandungan gizinya udah nggak sama lagi kayak ya interaksi nyata atau real. Aku kasih satu contoh. Anggaplah likes di media sosial. Ya, itu kan adalah bukti representasi bagaimana kita menyukai sesuatu atau unggahan seseorang. Tapi likes itu, kalau kamu sadar, itu diukur berdasarkan jumlahnya. Ya kan, kalau kita upload foto anjing kesayangan kita misalkan, dapat 100 like. Nah, jumlah likes yang dikuantifikasi ini, yang dihitung berdasarkan angka ini, itu tidak bisa menggambarkan kualitas dan bobot yang ada di dalamnya. Padahal, likes dari ibu kamu misalkan terhadap postingan anjing tadi, dengan likes dari, anggaplah teman SMA kamu yang nggak pernah sekelas dan cuma tahu aja, itu pasti jelas bobotnya beda. Jadi, interaksi digital tuh tidak bisa menggambarkan dalamnya hubungan manusia. Itu baru salah satunya. Yang aku juga perhatikan adalah kemudahan yang terjadi di interaksi digital nih ternyata berpengaruh buruk terhadap diri kita. Ya layaknya kayak kita mudah banget untuk mengakses dan memakan junk food dibandingkan real food. Itu nggak bagus efeknya untuk jangka panjang terhadap psikis kita. Mungkin aku kasih contoh kayak gini. Aku kan seorang introvert ya. Artinya aku pun sebenarnya lebih menyukai interaksi digital dibandingkan langsung. Apalagi kalau kita lagi bahas tentang topik-topik sulit. Ya, kalau kita tulis via teks atau via chat, kayak itu jauh lebih nyaman dibandingkan harus ketemu langsung ataupun mungkin telepon ya. Karena itu nggak nyaman banget. Tapi gimana kalau ternyata di balik ketidaknyamanan itu justru ada hubungan yang sebenarnya. Hubungan di mana kita was-was apakah kita menyinggung dia atau enggak. Hubungan di mana kita berusaha untuk membuat dia bahagia dan kita sangat mempertahankannya. Hubungan di mana ketika kita sudah melakukan suatu kesalahan, kita pun berusaha untuk memperbaiki hubungan tersebut. Nah, rasa deg-degan, was-was, dan vulnerable inilah yang mungkin tidak hadir di interaksi digital. Dan ya, sayangnya
hubungan seperti inilah yang sebenarnya mengisi jiwa kita. Aku jadi ingat waktu ini aku baru aja nonton vlog tentang tempat ramen di Jepang ya. Apa ya namanya? Ichiraku. Kalau Ichiraku itu Naruto. Ichiran ramen. Jadi di sana itu kamu bisa makan ramen tanpa ketemu orang satupun. Artinya kamu beli menunya melalui vending machine, kamu duduk di booth yang sendiri, dan kamu nggak harus ketemu sama waiternya. Nanti makananmu sudah langsung dibawakan melalui tirai satu orang tersebut. Orang-orang tulisannya di kolom komentar adalah, "It's an introvert's heaven." Sebuah surga bagi para introvert. Tapi bagaimana kalau surga ini justru membuat kita nggak bisa keluar dari comfort zone kita? Dan ini yang akhirnya leading ke, ya, kalau lihat di Jepang ya, epidemic loneliness yang ada di sana. Bagaimana orang-orang begitu merasa kesepian secara akut. Ya. Ini juga yang sebenarnya aku bahas di buku terbaruku ya. Buat yang belum tahu, Aku yang Sudah Lama Hilang, aku menulis ini di chapter 6 ya. Ini. Judulnya Mulailah Obrolan yang Canggung. Ya. Kalau kalian tertarik ada di link di deskripsi. Jadi inti dari video ini adalah bagaimana mungkin kalau kamu merasa kesepian, mungkin kita bisa coba untuk mengurangi interaksi-interaksi digital yang selama ini kita lakukan karena itu convenient, karena itu nyaman buat kita, dan karena kita menghindari rumitnya interaksi yang real dan nyata. Cobalah untuk lebih terbuka, cobalah untuk tetap lebih vulnerable, cobalah untuk reach out dengan orang-orang yang mau berinteraksi dengan kamu secara nyata. Karena meskipun pahit, inilah hubungan yang mengisi jiwa kita. Sekian video malam ini dan terima kasih.